Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas materi tentang gelombang, khususnya itu pada materi efek Doppler. Nah, maksud tujuan dari video ini mungkin bisa menambah wawasan atau pengetahuan kalian mengenai soal-soal efek Doppler. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas satu soal, yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi orang di pinggir jalan, sambil supir membunyikan klakson berfrekuensi 400 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 380 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan adalah, nah dari kasus cerita ini, kita dapat menganalisis apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa kecepatan dari si mobil ini. Nah, si mobil ini sebagai sumber bunyinya, maka Vs sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian dari soal ini tersebut, supir mobil membunyikan klakson berfrekuensi 400 Hz, frekuensi dari sumber bunyi. Nah, jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu 380 meter per sekon. Cepat rambat udara. Nah, cepat rambat udara nih dia berbeda-beda setiap keadaan, tergantung bagaimana keadaan dari soal tersebut. Nah, dari cepat rambat bunyi di udara ini 380 meter per sekon. Ini adalah V-nya. Jadi yang ketahui V sumber bunyi, frekuensi sumber bunyi, dan cepat rambat di udara. Nah, kemudian langkah kedua setelah diketahui, maka kita menentukan apa sih ditanya dari soal tersebut. Nah, di sini jelas, maka frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan adalah, nah kita garisi frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan. Nah, jadi frekuensi pendengar ya. Kita simbolkan dengan VP. Nah, setelah diketahui ditanya, maka kita akan menjawab soal tersebut. Langkah-langkah tersebut nih diketahui, ditanya ini tujuannya untuk mempermudah kalian dalam menganalisis suatu kejadian dari soal tersebut. Nah, kita tahu bahwa rumus dari efek Doppler adalah frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat bunyi plus minus VP, frekuensi pendengar, dikali kecepatan pendengar, kecepatan pendengar dikali frekuensi sumber bunyi, dibagi cepat rambat di udara plus minus kecepatan sumber. Nah, dari kasus tersebut kan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan menjauhi orang di pinggir jalan. Nah, dari kasus tersebut sumber bunyi menjauhi pendengar maksudnya nih ya. Atau ya sumber bunyi menjauhi pendengar. Nah, sedangkan pengamat itu dalam keadaan diam, maksudnya tuh orang di pinggir jalan itu dalam keadaan diam, tapi mobil tuh yang bergerak. Nah, jadi dapat kita analisis atau ambil kesimpulan bahwa sumber bunyi menjauhi pendengar berarti dia bertanda positif maksudnya. Sedangkan pengamat dalam keadaan diam gitu kan. Nah, jadi kita masuk ke rumus bahwasanya V ini adalah 380 ditambah V pendengar. Pendengar itu kan dalam keadaan diam, jadi 0 nilainya. Nah, dibagi dengan V cepat rambat di udara tadi. Nah, ini dari V sumber.
P sumber kenapa positif? Karena sumber menjauhi pendengar atau pengamat. Nah, maka dia bertanda positif. Jadi positif 20. Dikali frekuensi dari si sumber tersebut. Ada di soal tadi di sini. 400 Hz nih. Nah, hitunglah secara matematisnya kan. Nah, didapatkanlah frekuensi pendengar sebesar 380 Hz. Bahwa ini jangan sampai lupa kasus-kasus seperti ini. Kakak ingatkan lagi untuk menguatkan pemahaman kalian. Apabila sumber bunyi mendekati pendengar, maka dia akan bernilai positif. Dan sedangkan apabila sumber bunyi itu menjauhi pendengar, sorry. Kita ulang lagi ya. Kasus-kasus yang harus diingat atau kondisi-kondisi yang harus diingat apabila menemui soal efek Doppler. Jika sumber bunyi itu mendekati pendengar, maka akan bernilai negatif. Sedangkan jika sumber bunyi itu menjauhi pendengar, maka akan bernilai positif. Kemudian sebaliknya, jika pendengar mendekati sumber, maka tandanya positif. Sedangkan pendengar menjauhi sumber, maka bertanda negatif. Nah, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan mengenai materi gelombang khususnya pada efek Doppler. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.